Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bisa masuk ke Laksana, diizinkan masuk ke Laksana setelah lama banget pengen bikin konten di sini. Berkat Mas Ridwan dan beberapa koneksi orang dalamnya saya diizinkan masuk. Jadi jangan heran nanti kalau konten saya dan Mas Ridwan akan sama. Nah yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Teman-teman, seperti yang saya ceritakan di opening tadi di depan, ini kita akan mencari tahu bagaimana urutan membangun sebuah bis mulai dari sasis bersama senior kita semua. Oh, belum boleh masuk. Ini cerita kalau bus baru datang, bentuknya sasis seperti ini, hanya mesin dan rangka teman-teman, baru dibangun di karoseri. Semuanya seperti itu kalau big bus. Sementara belum ada bis yang built-in sasis karo bodinya ya, belum ada ya. Tetap karoseri masuknya ya. Jadi seperti itu teman. Maka enggak dong, naiknya motor tuh. Kalian apa nggak mau tuh? Ini tapi nggak naruh situ, ngomong naruh kemarin ada sampai bawah, rasanya pengen naruh aja tidak enggak sih. Hah? Yuk. Oh ini kita ada di showroomnya, tapi nggak boleh di shoot ke dalam. Kita cukup berhenti di sini. Ada Yusuf Arman Building, ini ownernya, Laksana. Kita off kamera dari sini. Nah, ini showroomnya nih. Nanti sana ada contoh wall, contoh dinding dan lain-lain di sana di atas. Ini belum jadi, belum bisa jadi, belum banyak yang bisa di shoot sih. Ini ngapain mbak? Oh ini berarti proses kedua ya. Painting sama spray untuk yang mengkilat itu bukan ya? Yang bikin mengkilat ya? Desain fotonya di sana ya. Yang jelas ini ngecat sama mungkin rangkai interior, kabel-kabel segala macam di sini bukan? Enggak. Kita lihat ya mbak. Jadi bahan catnya teman-teman ada sebagian yang dicat dan ada sebagian yang di stiker. Kalau ini dicat. Cuma di beberapa bagian itu saya lihat stiker. Oh ini cat asli, jangan disentuh nih. Cat asli. Coba kita cari yang stiker. Masih cat. Jadi ini proses kedua, painting ya. Nah, ini kalau sudah oh ini ada, ini cat semua nih. Ini kalau sudah di di pernis lah bahasa kita, jadi lebih mengkilap seperti ini. Cuma ini tidak berani megang. Atasnya mungkin masih seperti ini. Nah kalau kamu tadi saya dengar bagian ada yang di stiker, mungkin ini mungkin yang di stiker nih. Enggak, ini cat juga nih. Ini beda catnya. Cat semua ya? Mana sih yang di stiker? Mungkin nama PO-nya aja kali ya. Kayak Super Jaya tuh biasanya kan stiker supaya nanti kalau dijual bisa lebih mudah ganti namanya. Nah ini cat opennya nih. Spray di sini desainnya. Ini apa sih? NPM ya? Wih, Sumatera sih. Itu bapaknya tuh yang sana tuh. Ini ya kayak basicnya sih kayak ngecat mobil biasa, cuma ini ruangannya lebih besar dan lebih tinggi dengan beberapa orang di dalamnya. Nah itu dulu teman-teman, lanjut ke langkah selanjutnya, menghemat durasi. Nah kalau yang tadi kita lihat itu sudah pewarnaan, ini mungkin bisa dilihat diartikan sebagai cat dasar ya teman-teman. Cat dasarnya begini nih, abu-abu. Sama kalau ngecat mobil juga begini kan. Ternyata luas banget, tak pikir tadi cuma di sana. Jadi di belakang yang di sini. Oh, oke. Ini setelah dicat, ini masang stikernya nih. Ini boleh diganggu nggak ya? Masang apa mas? Ini nanti paten ya? Maksudnya nggak? Apa stiker cuma mau dicat doang nanti dicopot? Paten ya? Berarti penamaan PO nya itu ada yang stiker, ada yang cat.
full. Biasanya gara-gara apa tuh mas, kok stiker atau cat gitu susah. Ini yang termasuk yang susah ya. Ada lagi mungkin mas, biar pakai stiker, biar kalau dijual gampang ganti nama PO nya kali ya. Bercanda mas, selamat bekerja kembali mas. Ternyata masih selebar ini teman-teman, dan baterainya mau habis, jadi kita nanti pakai HP aja. Nah ini mungkin tuh kalau kita lihat bisa di sana tuh, itu orang lagi desain mal-malan apa namanya, mal-malan untuk nama PO nya itu di sulasinya kecil-kecil, kemudian nanti semprot cat. Itu juga lagi desain sulasi supaya nanti semprot jadi mudah. Itu bisa dilihat kan tuh. Nah ini saya info ada jembatan yang bisa memungkinkan bis dipindah-pindah dengan mudah tanpa mengganggu proses yang lain. Jadi kalau dulunya itu kan misalnya mau mundur, mau masuk ke spres itu harus geser sana sini. Nah ini dengan mudah pakai rel seperti ini, kemudian bis akan digeser kemana dia akan sambil ngomong, kemana dia akan dipindahkan. Seperti ini misalnya. Nah misal tadi kan di sini nih, tadi kan masuk sini kan, masuk sini. Ini kalau dimundurin ke sana harus pindah ini, maka biar mudah karena yang kosong situ dia digeser dengan jembatan ini pakai aki, ada 4 biji akinya di sana, baru dipindahkan dengan mudah oleh drivernya. Masih bisa jalan ternyata ya. Nah ini ada aki 4 buah di situ, oh sorry 2 buah tapi gede-gede. Oh sampai sana nih. Ini, nah teman-teman ini masih di langkah kedua ya, persiapan cat jempol, cat pernis, stiker dan lain-lain di ini. Yang satu nanti di bawah di rangka. Nah ini yang tingkat-tingkat ini pesanan Bangladesh yang diekspor nanti. Ini yang dinaiki Ridwan tadi, jembatan yang saya ceritakan tadi. Ini kalau mau jalan ke sana-sana masih amat sangat jauh. Kalau mentok sana tuh, baru langkah pertama udah capek nih muter-muter. Nih kan, tuh sampai sana belakang tuh. Jadi setelah dirangka di bagian bawah sana, akan naik ke sini kemudian dijempol. Jempolnya ini juga nggak boleh gelombang, karena begitu gelombang akan kelihatan. Jadi setelah dijempol nanti akan dikerok lagi, dipoles lagi. Siap, dipoles lagi supaya benar-benar rata nih. Ngeri. Nah setelah dari sini nanti akan jadi langkah kedua ini, pengecatan lah istilahnya, dimulai dari sini nih, dari jempol ini pindah ke pengecatan dan stiker yang ada di sana. Jangan zoom, ya zoom. Stiker yang ada di sana itu kemudian nanti di open yang saya cek pertama tadi di sana, yang sana itu. Oke teman-teman, ini kita masuk ke langkah berikutnya setelah di pernis tadi, dicat sama di pernis. Ini namanya stasiun mall kalau kata mereka. Ini perakitan ya, persiapan kabel, lebih ke kabel ya. Kalau kaca dan audio dan lain-lain nanti di sini apa beda? Beda ya. Oh ini lebih ke, ini apa mas? Toilet ya mas? Hah? Tandon WC kan ya? Enggak nyiram kayak bis yang masih saya naiki sekarang. Oke, ini teknologi baru teman-teman. Biasanya kalau kalian gitu, tak kira ngising. Nah ini nanti toiletnya sistemnya flasher ketika sama kayak di toilet rumah kalian. Jadi kalau sekarang itu kan masih pada nyiram. Nah ini sudah modelnya flasher seperti ini. Nah di rumah kabel, perkitan kabel dan lain-lain, baru nanti audio, kaca dan lain akan pindah ke sana. Makasih ya mas. Oke teman-teman, ini area finishing ya, finishing kaca, audio, karpet, jok dan lain-lain. Nah, ini udah mulai ngangkat pintu, coret-coret pintu.
Pasang apa Pak? Karet pintu ya Pak? Apa? Polis pintu. Nanti kalau di sini pasang apa aja Pak? Ini kan area finishing. Pasang apa aja? Jok kaca kursi nggak sih Pak? Plafon. Ada Pak. Oh, gini, berarti situ keras ya, misal kaca, plafon. Bagian ini apa sih Mas? Kaca, plafon. Terus apa lagi? Lampu depan. Oh, terus kalau di sini udah lebih yang halus ya. Jadi itu teman-teman, sini agak-agak kasar macam apa? Kita lihat ya, aman ya nih. Oh, agak berat di situ kan. Ini ya, kasih lihat plafon nih, plafon. Pasang plafon ya Pak? Apa Pak? Apa Pak? Oh kaca. Oh itu pasang plafon, bawa pasang kaca. Yang di jalur ini berarti kaca sama plafon ya Pak? Pas. Agak berat sama tuh. Kalau sini udah yang agak halus, misal lis kaca, karet-karet. Coba kita ini aja dipantau aja nih. Oh ini kaca, bagian kaca sini. Sana kan dilihat belum ada kacanya nih, belum begitu rapi. Masuk sini sudah agak rapi. Oh kacanya tuh. Lem. Lita, nah ini Bangladesh ya kali ya. Kalau Lita di sini nggak ada di Nusa Tenggara gitu. Gimana? Ada di Lita? Mana? Oh yang nyanyi. Teman-teman, jadi ini proses pasang kacanya ya. Mulai pasang kaca nih, kasih karet, kemudian kasih sealer, tampal ya kan itu. Nah itu karet itu apa? Oke. Oh patah-patahan. Itu nih, jalan tampal isolasi. Nah kita lanjut ke area berikutnya karena sudah semakin siang. Makin maju ke sini, ini sudah agak rapi, sudah terlihat ada kursinya. Sedangkan yang di sana tadi belum. Oh ini belum ada kursinya. Sudiro nih. Stok kaca depannya. Saya penasaran bagaimana nanti merangkai dari rangkanya, coba ya. Ini kita akan menuju ke perakitan rangka. Halo semuanya. Siap. Rangka apa Mas? Dashboard ya? Perkabelan dan dashboard ya? Oh, saya boleh nggak sih? Perlihatkan aja. Wah, mumet. Saya mumet. Pusing Pak. Pusing, soalnya serius. Nah ini yang belum ada dashboardnya nih. Oh, orang bio, kabel-kabel semuanya setir. Ini apa nih? Setting ya. Terus, oh pakai triplek nih sebelum di finishing dengan baik. Wah suara apa tuh? Suara istirahat kali ya. Ini jok depan driver. Ada yang pakai per, ada yang elektrik, ada yang biasa, ada yang manual. Ini slipper Sumatera kayak boleh apa? Ini untuk kelas slipper nih teman-teman. Sana coba deh, bismillah. Oh viewsnya ada di belakang partisi ini ternyata. Ini udah dipasang dashboard, cuma belum di finishing. Setir palang 4. Ini enggak di ini. Calon-calonnya enggak di kios kemarin nih. Suite deh, mereka sebut ini suite, jadi bukan slipper karena slipper masih belum boleh teman-teman. Belum boleh rebahan full 180 derajat. Makanya kemarin ketika saya naik apa tadi kemarin tuh Rosalia Indah, slipper Rosalia Indah itu 160, jadi begini. Nah tapi masih nyaman sih, nggak bisa yang full
malang apa ratap itu nggak bisa, belum boleh. Regulasinya belum diizinkan ketika rata benar-benar rata. Oke teman-teman, kita tiba di langkah pertama sebenarnya ketika owner PO datang mengirimkan sasis. Itu mereka ditaruh di sini dulu semuanya. Ini kita di Hino dulu ya. Di Hino sasis tertarik joknya dari awal sudah bagus nih ya, setir palang 4. Oke lah itu. Nah saya ingin menyampaikan yang sebelah sini tadi, Hino sasis dikirim kemudian ditaruh sini. Nah pengirimannya itu mereka juga memperhatikan safety-nya. Ini ya Hino ya, itu mereka dipasangi kerangka seperti ini dari baja ringan supaya apa? Supaya motor tidak masuk ke sini. Itu. Nah kalau sasis Hino kan memang asli panjang begini ya, mesinnya tuh Hino tuh. Nah kita masuk ke yang apa ini? Coba deh naik deh. Penasaran saya. Kalau masih telanjang itu gimana? Ban sudah lengkap, ban serep, ban depan 1, sama ban belakang 2. Masih sedikit. Nah kan? Dashboard masih utuh dan di plastik. Itu dia nggak di plastik, nggak masukkan air apa ya? Itu teman-teman. Mbak itu dashboard cuma dilipat plastik nggak apa-apa ya Mbak? Enggak ya, enggak kehujanan maksudnya kan ya. Nah ini kalau Mercy ini seperti ini, sasisnya benar-benar pendek, dikirim dalam keadaan seperti ini dan disertakan ban serepnya, tangki solarnya ada di sini. Kemudian nanti setelah nyampe sini, nah ini kan dekat ya, jadi tidak perlu dikasih keamanan kayak tadi. Baru setelah di karoseri bagian rangka sana itu nanti ada sistem yang teknologi yang memungkinkan mereka untuk memperpanjang ini sekaligus merakitnya menjadi ukuran yang sesuai. Kemudian disertakan juga bagasi yang seperti kalian lihat di Gias 2019 itu kan bisa muat motor, bisa muat mobil. Nah di gedung itulah perakitannya, cuma memang tidak diperkenankan untuk mengambil gambar karena ada beberapa paten teknologi yang dilindungi gitu aja teman-teman. Nah kita lihat bagaimana Mercy ke atas ya, ini gas seperti ini, belum dicopot, dashboard masih belum ada, kursinya nih keren. Oke, ini benar-benar kayak ribuan ratusan mungkin sasis, dan ini tidak hanya tempat ini tapi ada lagi satu yang baru katanya. Tempat mana nih? Becek. Coba deh. Nah ini kalau dilihat dari lampunya ini medium bis ya. Kita lihat juga medium bis. Nih headlampnya sudah disertakan. Ini apa ya? Saya tidak hafal. Dari logonya ini Isuzu, berarti akan dirangkai. Saya nggak tahu ini apa. Nanti tanya. Ini coba kalian yang tahu komen. Lebih mudah naiknya. Perutnya semakin gede nih ya. Susah juga nih. Kita matiin dulu. Kita naik. Ternyata naik dari sini lebih mudah nih. Sekarang dicopot, dashboard sama setir. YouTuber dengan bis terbanyak. Iya bener ya. YouTuber dengan jumlah bis terbanyak. Bukannya sultan ini. Ini 1626 ya. Ya. Kita selama ini banyak pakai ini. Tapi ya ini kita mesti mulai belajar teknologi lain kan. Jadi kita belajar lihat pakai Mercy ini. Jadi ini bus baru nantinya ya. Ya larang belum jadi. Sudah diekspor dan dari dulu kita tahu perkembangan perusahaan ini bagus, safety-nya bagus. Mereka sampai generasi 3 pun makin lanjut ya. 2009 tuh mereka ekspor perdana dan tadi kita lihat ada bus-bus yang siap diekspor ya. Jadi sasisnya emang 900 juta dulu, 900 jutaan, kemudian nanti baru dibangun. Karoseri tergantung opsi sekitar itu, dan finishnya nanti sekitar 1,6 ya. Itu belum yang versi mewah banget, masih reguler ya Om. Tuh teman-teman kalau mau bisnis bis. Waduh. Ini berapa lama udah nunggu di sini Om?
ini baru datang masuk akhir tahun kemarin. Akhir tahun, oke, berarti belum begitu lama ya. Dan perkiraan finish sejadi fisik bus nanti berapa bulan Om? Ini mungkin nunggu antrian, lalu masuk 2 bulan. Perkiraan saya sekitar awal Maret atau akhir Maret baru siap beroperasi. Karena perizinan tuh SMK segala macam nggak apa-apa. Kita akan paralel. Jadi bus keluar langsung ganti ya. Paralel itu artinya pihak sini yang ngurus atau gimana? Ada tim sendiri ya? Sendiri. Tapi sebenarnya takutnya ini nggak mau jadi nanti 2 minggu sebelumnya itu kita minta faktur. Faktur jadi bisa keluar, ya kan? Lalu kan kita sakir. Oke. Terus ngurus perizinan. Oke. Tetap ada tim dari Om sendiri ya. Kalau sama laksana tinggal body saja, surat-surat. Ya. Dan ini tetap akan dipakai. Nggak bisa pecah. Ini namanya blank ya. Oke. Dan kalau ada apa-apa ini nanti ditiup kembali ke bentuk semua. Oke. Malah anti karat ya. Pengalaman masuk ke sawah. Nah, ini ada di sini ya. Tiap pakai kompresor dia akan kembali ke tempat semula. Ini lebih bagus daripada besi ya, benar? Harusnya. Pastinya. Karena ini kan kita belinya total. Ini ya. Tapi kalau sasis Jino katakan dengan teknologi yang sama, berapaan sih? Kalau teknologinya sama, hampir sama. Ada yang sekelas ini RN 285. Segituan 900-an juga. Oh mungkin sekarang gini, kita diskusi nih. Perbedaan kenapa masih tetap banyak pilih yang Hino, sedangkan dari segi prestis dan lain-lain bagus. Katakan kata orang bagus Mercy dengan harga yang sama. Kira-kira apa, perawatan kah? Sebenarnya karena kebiasaan ya. Orang lama-lama kalau Hino yang tipe lama R260 itu belum kompres. Jadi sopirnya kalau injak gas itu saya rasa dia yang mengendalikan mobilnya. Tapi kalau mobil ini karena sudah common rail dan sudah pakai ECU, maka walaupun sopirnya injak gas karena ini berat paling layar, dia nggak bisa langsung akselerasi. Ya, kalau ini belum dibutuhkan maka dia akan mencari tenaga optimalnya di mana. Tapi dia lebih hemat ya, pastinya. Dan mungkin lebih nyaman karena kan nggak ada akselerasi yang tiba-tiba dan lain-lain, pastinya lebih nyaman. Oke, jadi itu. Nah kalau untuk biaya perawatan harian misal filter solar dan lain-lain sama nggak sih Mercy sama itu? Hampir sama ya. Kata orang berarti tidak, mungkin ada yang bilang di sekian kilometer Hino masih bertahan sementara Mercy harus segera ganti, itu enggak ya? Oh, BBM sama ya? BBM hampir sama sama. Ya udah. Jadi teman-teman, ini adalah shower test, ini tes kebocoran dan tidak hanya atap saja, tetapi samping sampai bawah dan ini air bertekanan tinggi. Jadi ketika sudah lolos dari sini bisa dipastikan bis tentu tidak akan kemasukan air saat hujan. Nah ini area anti karat, fling coat atau kita bisa sebut fling coat underbody, jadi benar-benar disemprot di bawahnya ya. Ini baunya bau ini semacam minyak aspal gitu. Nah setelah dari shower test kebocoran sini dia masuk PDI di situ, pre-delivery service. Kalau memang bocor diberhenti di situ, misal pun nggak bocor tetap ke situ. Itu tes banyak hal, audio, kabel, jok, kerapian pengerjaan, dashboard dan lain-lain. Video juga semuanya ada di situ. Ini stop PDI-nya. Nah teman-teman, ini saya sudah di bagian rangka, perakitan rangka. Saya ketemu dengan siapa? Sidit. Jalannya apa nih guys? Oh bagian itu. Isi bodi rangkanya tugasnya ngapain aja? Jadi di karoseri laksana ini isi bodi rangka itu untuk memastikan visualisasi, ukuran, dimensi, dan juga semua komponen dari gambar yang di bodi rangka ini terpasang di unit gas. Oh berarti semua
sesuai dengan planning yang ditentukan. Tadi ya Mas Didit, sukses di sini. Nah, kalau kita lihat di atas sana ada semacam busa, namanya apa lupa. Yang kayak busa itu namanya apa? Piu. Oh, itu tugasnya untuk itu anti panas, sama peredam kepikiran. Oh, peredam bunyi, peredam panas, kayak gitu ya. Supaya kalau kena hujan nggak terlalu berisik. Ini bisa apa tuh? Ini untuk ekspor ke Bangladesh. Oh, yang Bangladesh banyak tadi ya dari depan itu. Oh, 10. Kamar 10.